Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Munawar dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiasi Aryandini dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ena Koreasi dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 ini membahas tentang manajemen sistem metodologi pembelajaran. Jadi yang akan kita bahas kali ini teman-teman yaitu tentang metodologi pembelajaran. Jadi kita punya 5 subbab, diantaranya ada latar belakang pengertian metodologi pembelajaran, lalu ada faktor pemilihan metode pembelajaran, lalu macam-macam metodologi pembelajaran, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang digunakan, dan juga nanti kami akan simpulkan. Oke, langsung saja saya akan mencoba menjelaskan metodologi pembelajaran, pengertian metodologi pembelajaran. Nah, sebagaimana kita ketahui, suatu proses belajar itu tidak hanya sekedar proses memberi pelajaran saja atau transfer knowledge. Akan tapi metode pembelajaran itu terdapat proses penerimaan ilmu dari guru kepada muridnya dengan menggunakan metode yang memang bisa diterima, sehingga apa yang disampaikan oleh guru kepada murid itu tujuannya bisa tercapai begitu. Adapun pada makalah kami, kita merumuskan masalah diantaranya yang pertama, apakah pengertian dari manajemen sistem metodologi pembelajaran ini, lalu apa saja faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih metode yang akan digunakan dalam menyajikan bahan pelajaran dalam mengajar, lalu apa saja macam metodologi pembelajaran dan alasan pengajar atau guru memakai bermacam-macam metode pembelajaran tersebut, lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam metode pembelajaran. Nah, selain rumusan masalah, kita harus tahu tujuan permasalahannya. Tujuan permasalahan kami dalam makalah ini yaitu agar diketahui tentang pengertian manajemen sistem metodologi pembelajaran, faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih metode yang akan digunakan dalam menyajikan bahan ajar atau mengajar, macam-macam metode pembelajaran, dan alasan guru memakai macam-macam metode tersebut, lalu pengertian serta kelebihan kekurangan dari berbagai macam-macam metode pembelajaran. Teman-teman Magister Teknologi Pendidikan dan yang kami hormati Profesor Dr. Armai Arif, MA, kami akan menyajikan presentasi seputar metodologi pembelajaran. Oke. Pengertian manajemen sistem metodologi pembelajaran. Nah, di sini saya ambil dari beberapa kutipan. Jadi kalau dibaca makalahnya di situ ada beberapa ahli juga, lalu kami simpulkan dari beberapa ahli itu. Di antaranya metode pembelajaran, yaitu ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu proses interaksi antara pengajar dan pembelajaran agar tujuan yang telah ditentukan dalam pendidikan dapat tercapai. Di sini keywordnya atau kata kuncinya cara-cara yang digunakan oleh guru gitu, oleh pengajar. Yang kedua yaitu metodologi pembelajaran, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara seorang guru dalam membimbing, melatih, memberi contoh atau uswatun hasanah, dan mengatur serta memfasilitasi berbagai hal kepada peserta didik agar bisa belajar sehingga pengajaran tersebut sesuai dengan daya serap peserta didiknya. Lalu yang terakhir, metode pembelajaran adalah ilmu yang membahas tentang segala usaha seorang guru yang sistematis dan pragmatis. Nah, di sini keywordnya usaha seorang guru yang sistematis dan pragmatis, artinya harus bisa memberikan manfaat. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan melalui proses pembelajaran dengan berbagai aktivitas, baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi itu pengertian metodologi pembelajaran. Lalu, apa yang disebut proses pembelajaran? Nah, proses pembelajaran itu interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran itu akan terjadi apabila ciri-cirinya sebagai berikut. Merupakan upaya sadar yang disengaja. Pengajar memang ingin belajar, ingin melakukan pembelajaran. Lalu pembelajaran harus membuat siswa itu belajar. Lalu tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Karena kalau tanpa tujuan ya untuk apa? Mending mundur alon-alon. Lalu yang keempat terakhir, pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu, juga proses maupun hasilnya. Itu yang disebut proses pembelajaran dalam kaitannya makalah kami ini. Untuk itu, selanjutnya pembahasan mengenai faktor pemilihan metode pembelajaran. Jadi, apa faktor yang akan kita
pertimbangkan untuk memilih metode pembelajaran agar pembelajaran itu tujuannya tercapai. Nah, ini akan disampaikan oleh Ibu Tiasti sebagai ahlinya di bidang metodologi pembelajaran. Dan nanti Bu Eno akan memberikan penjelasan apa saja kelebihan dan kekurangan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tias tadi. Teman-teman, selamat menyimak presentasi. Silakan Ibu Tias dan Bu Eno dilanjutkan presentasinya. Terima kasih teman-teman dan Prof. Armai. Silakan Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiasi Aryandini dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang metodologi pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk ke dalam macam-macam metodologi pembelajaran, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam memilih metodologi pembelajaran. Kita buat perumpamaan, misalnya ketika kita ingin memotong sebuah kawat yang cukup tebal. Nah, kita bisa memotong itu dengan menggunakan tang. Nah, ketika itu berhasil, sebetulnya apa saja sih yang menjadi faktor-faktor dari keberhasilan dari pemotongan kawat tersebut? Apakah dari kekuatan tangnya, apakah dari kekuatan otot tangan kita, dan sebagainya. Nah, seperti itu pula dalam metodologi pembelajaran. Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua adalah pelajar itu sendiri sebagai peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas. Yang keempat adalah guru sebagai pendidik. Dan yang kelima adalah situasi. Nah, ketika kita melihat adanya pembelajaran, kalau zaman dahulu adanya pembelajaran tradisional, hanya ada satu metode saja, misalkan metode ceramah. Apa yang terjadi ketika kita sebagai guru menggunakan metode yang monoton, itu saja, maka yang terjadi adalah siswa-siswinya tentu akan bosan, malah ada juga yang tertidur. Kemudian ketika kita membicarakan tentang klasifikasi metodologi pembelajaran, kita menggunakan 5 klasifikasi. Yang pertama adalah guru sebagai pengontrol. Yang kedua adalah interaksi di antara prosedur dari pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran yang dikontrol atau pembelajaran terkontrol. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran grup terkontrol. Dan yang kelima adalah klinikal metode pembelajaran atau metode pembelajaran klinis. Tapi yang metode pembelajaran klinis ini biasanya hanya digunakan pada rumpun ilmu kesehatan, maka kita tidak membicarakannya pada hari ini. Apa saja macam-macam metodologi pembelajaran? Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat adalah metode ceramah plus, maksudnya ceramah yang digabungkan dengan tanya jawab. Kemudian metode demonstrasi, adanya latihan atau drill, adanya perancangan, metode percobaan, metode pembelajaran jigsaw, atau metode pembelajaran bergu atau team teaching method. Nah, ke-10 metode ini saya yakin teman-teman semua sudah mengetahui dan sudah mempraktekannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Bagaimana dengan yang lain? Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan bahwa ketika guru sebagai pengontrol, maka metode-metode pembelajaran yang dimaksud adalah metode lecture, kemudian metode demonstrasi, kemudian metode lecture demonstrasi, kemudian team teaching methods, dan metode instruksi individu. Kemudian ketika itu terjadi pada interaksi, maka itu yang termasuk adalah metode tanya jawab, metode interaktif, metode diskusi kelompok, kemudian tutorial, seminar, diskusi panel, dan simposium. Dan apa yang disebut dengan pembelajaran terkontrol? Yang disebut dengan pembelajaran terkontrol adalah pembelajaran yang dilakukan secara individu atau disebut dengan self-study yang menggunakan azas laissez-faire teaching, di mana kita sebagai murid diberikan kebebasan untuk melakukan pembelajaran tapi tetap terkontrol. Contohnya adalah program instruction, self-directed learning, library methods, computer assisted instruction, laboratory methods, and assignments.
Nah, kemudian yang termasuk dalam group control teaching diantaranya adalah project method, simulation, kemudian ada field trip, ada field work, kemudian ada problem solving method, dan problem based learning, serta role play. Nah, dari kesemua 10 metode itu yang dimasuk ke dalam 5 jenis kategori metode pembelajaran. Nah, kemudian apa yang terbaru? Yang terbaru adalah computer based learning. Ini juga tidak terlalu baru sebetulnya, karena zaman dulu sudah pernah sekitar tahun 1970-an, 1980-an, kalau di Amerika pembelajaran ini sudah digunakan, yaitu computer based learning. Ini adalah pembelajaran berbasis web atau komputer yang mampu digunakan untuk membentuk kompetensi siswa. Siswa diberikan variasi tugas belajar menggunakan berbagai perangkat lunak untuk bertukar informasi. Ini juga yang kita gunakan sekarang saat kita lakukan karantina akibat virus COVID-19. Nah, ini yang dilakukan di rumah oleh guru dan siswa, yaitu menggunakan computer based learning. Dalam pemrosesan pembelajaran, kita mengetahui bahwa metodologi ini tidak akan berjalan sendiri, tetapi juga memerlukan intensitas dari guru dan murid. Nah, apa saja yang masuk dalam pemrosesan informasi dalam pembelajaran? Yang pertama adalah adanya rangsangan, kemudian adanya register dari penginderaan, panca indera, kemudian memori jangka panjang, ada yang masuk ke memori jangka panjang tanpa latihan, ada pula yang masuk ke memori jangka pendek dengan latihan, kemudian adanya interaksi antara memori jangka panjang dan jangka pendek, hingga terbentuklah menjadi tingkah laku. Yang akan saya jelaskan di sini adalah metode pembelajaran yang mungkin sebagian dari kita tidak sadar sudah menggunakan, tapi ini juga jarang dilakukan. Nah, metode pembelajaran ini dikenal dengan differentiated instruction. Kebetulan saya pernah mengikuti pelatihannya beberapa tahun yang lalu. Nah, differentiated instruction itu apa? Sebetulnya kita pasti melihat bahwa banyak dari kita sebagai guru itu melakukan pembelajaran secara umum. Maksudnya apa? Kita menggunakan istilah one size fit all. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan kepada murid, kita harapkan semua murid kita dengan berbagai keunikannya itu bisa menerima dan bisa memahami. Padahal setiap anak itu unik. Setiap anak juga memiliki multiple intelligences yang berbeda. Nah, apakah metode one size fit for all ini masih bisa digunakan? Ternyata ada metode differentiated instruction. Apakah itu? Yaitu kita sebagai guru berusaha mengakomodir semua kepintaran siswa, semua kemampuan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini maksudnya adalah the right student get the right learning task, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan multiple intelligences-nya. Nah, differentiated instruction ini adalah metodologi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu diantaranya adalah kesiapan siswa, yang kedua adalah ketertarikan siswa, yang ketiga adalah learning profile atau gaya belajar dari siswa tersebut. Apa saja contohnya? Ini adalah contoh yang saya share. Di sini kita mempelajari satu topik atau tema dari satu mata pelajaran, yaitu IPA. Apa yang mau dipelajari yaitu tentang fotosintesis. Nah, ada beberapa tahap ya jika kita masuk ke dalam fotosintesis ini. Yang pertama adalah untuk anak-anak yang suka menulis, maka anak-anak tersebut diberikan sajian bahwa dia bisa menulis tentang apa itu fotosintesis. Untuk anak-anak yang suka menggambar, maka dia bisa menggambar kemudian menuliskan 2 paragraf, lebih sedikit daripada anak-anak yang suka menulis, tentang apa itu fotosintesis. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang suka menganalisa, mereka bisa membuat diagram atau jurnal sederhana, jurnal anak sederhana, jurnal pengamatan sederhana tentang apa itu fotosintesis. Dan yang keempat, anak-anak yang suka dengan matematika, dia bisa menghitung
berapa lama proses fotosintesis. Nah, dalam satu topik, anak-anak bisa diberikan beberapa macam sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesiapannya, dan sesuai dengan learning profile-nya. Tentu hal ini memerlukan suatu tantangan tersendiri buat guru, agar guru juga bisa mempersiapkan siswanya untuk mendapatkan tujuan pada satu topik pembelajaran, memenuhi target kompetensi dasarnya, tapi guru mempersiapkan anak-anak tersebut dengan menggunakan contoh-contoh atau menggunakan soal-soal yang dibikin sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan learning profile siswa, dan sesuai dengan kesiapan siswa. Nah, ini yang disebut dengan differentiated instruction. Nah, ini ada contoh-contoh lain juga yang pernah saya gunakan dalam melakukan differentiated instruction. Saat itu saya meminta siswa untuk menuliskan tentang pengertian ekonomi. Apakah itu pengertian ekonomi? Kemudian kita membuat tic-tac-toe. Tic-tac-toe adalah mereka bisa pilih 3 ke samping, 3 ke bawah, atau 3 secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. Nah, mereka pilih 3. Yang pertama misalkan mereka bisa menggambar. Yang kedua mereka bisa membuat puisi. Yang keempat adalah mereka bisa menuliskan cerita tentang apa itu ekonomi, pengertian ekonomi. Nah, ini yang disebut dengan differentiated instruction, di mana kita sebagai guru menggunakan metode pembelajaran yang bukan hanya satu tapi kita paksakan cocok untuk semua siswa, tapi juga kita mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang kita sebut dengan metode pembelajaran differentiated instruction. Untuk selanjutnya, teman saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan dari metodologi pembelajaran yang kita kenal. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ena Koreasi dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan 10 macam metode pembelajaran yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah metode ceramah. Kelebihan metode ceramah, dengan menggunakan metode ini, maka suasana kelas akan lebih kondusif dan tenang. Seorang pengajar lebih memiliki porsi besar dalam mengatur kegiatan kelas dan setiap murid memiliki kegiatan yang sama. Efisiensi waktu dan tenaga juga cukup baik. Kemudian untuk kekurangan metode ceramah, mengurangi partisipasi siswa, kurang menarik, dan bila terlalu lama membosankan. Tidak semua materi cocok untuk diceramahkan. Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme atau pengertian kata-kata. Yang kedua adalah metode diskusi. Kelebihan metode diskusi, dengan menggunakan metode diskusi, proses belajar mengajar dapat membangun suasana kelas yang lebih menarik dan tidak membosankan, karena setiap murid akan terfokus pada masalah yang sedang didiskusikan bersama-sama. Setiap murid akan dituntut untuk berani menyampaikan pendapatnya, serta berpikir secara mendalam. Selain itu, metode diskusi ini mengajarkan kepada murid untuk mampu berpikir kritis dan sistematis dalam berpikir. Kemudian untuk kekurangan metode diskusi, dalam metode ini pastinya setiap murid dituntut untuk aktif, dan tentu tidak semua murid mampu mengikuti metode tersebut. Metode ini lebih cenderung diisi oleh siswa yang memang dianggap pandai dan para murid yang berani berbicara. Maka dari itu, bagi murid yang kurang berani, mereka akan memiliki peluang yang kecil untuk bisa berpartisipasi dalam jalannya diskusi. Kemudian untuk yang ketiga, metode tanya jawab. Kelebihan metode tanya jawab, dengan menggunakan metode tanya jawab ini, setiap murid dapat dipancing untuk berpikir dan berani menyampaikan pendapatnya. Alhasil, murid akan berusaha untuk fokus saat mengikuti proses pelajaran di kelas. Selain itu, peran guru dalam memberikan pelajaran serta pemahaman kepada murid bisa berjalan dengan lebih baik. Kekurangan metode tanya jawab, kelemahan metode ceramah tersebut dapat dikurangi dengan diselingi metode tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam mengajar dengan tujuan memberi rangsangan kepada murid untuk berpikir, dan jawaban merupakan bahan pengarahan aktivitas belajar siswa, dan pertanyaan dapat datang dari siswa atau guru.
Jadi menurut saya kelemahannya minim, hanya saja mungkin metode tanya jawab akan membutuhkan banyak waktu dan pengajar harus bisa membatasi waktu supaya poin tema pembelajaran tetap didapatkan. Kemudian yang keempat, metode ceramah plus. Kelebihan metode ceramah plus ini adalah sistem pembelajaran yang menggunakan lisan serta kombinasikan dengan metode yang lain, diantaranya ceramah plus tanya jawab, ceramah plus diskusi dan tugas, ceramah plus demonstrasikan dan latihan. Menurut saya metode ini cocok dan lengkap untuk melakukan presentasi sebagai bentuk proses belajar. Kekurangan metode ceramah plus, metode ini tidak cocok atau belum cocok untuk anak usia dini karena memang dianggap belum begitu siap atau belum mumpuni untuk melakukan metode ceramah plus ini. Kemudian yang kelima adalah metode demonstrasi. Kelebihan metode demonstrasi membuat pembelajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan. Kekurangan metode demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, di samping memerlukan waktu yang cukup panjang. Daya tangkap setiap siswa berbeda, sehingga guru harus mengulang-ulang suatu bagian yang sama agar siswa dapat mengikuti keterampilan yang didemonstrasikan. Keenam, metode latihan drill. Kelebihan metode latihan drill ini dapat membangun kecerdasan motorik dan mendapatkan kecerdasan dan keterampilan-keterampilan yang dimiliki murid. Selain itu, murid juga bisa mendapatkan kecerdasan mental, bahkan dapat membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, serta bisa meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam mengerjakan sesuatu. Kekurangan metode drill ini atau metode latihan ini mengurangi ide, kreativitas, dan inisiatif seorang murid. Hal tersebut disebabkan karena murid terlalu diarahkan untuk sesuai dengan apa yang diinginkan gurunya. Selain itu bisa saja menghambat bakat murid. Setiap siswa yang sudah terbiasa dengan rutinitasnya bisa saja merasa bosan dan jenuh. Bahkan efek yang paling buruk adalah kesulitan menyesuaikan lingkungan baru. Kemudian kita lanjut untuk metode keterancangan. Yang ketujuh ya. Kelebihan metode perancangan ini adalah untuk mengajarkan kepada murid agar membuka cakrawala berpikir yang lebih luas dengan sudut pandang yang baru tentunya. Murid akan lebih mudah menyelesaikan suatu permasalahan di sini. Murid akan belajar dalam mengaplikasikan setiap keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang terpadu sampai menjadi kebiasaan. Hal tersebut dilakukan agar setiap pengetahuan yang dimiliki murid dapat bermanfaat untuk kehidupan. Kekurangan metode perancangan ini diantaranya adalah untuk membutuhkan dukungan negara atau pemerintahan dalam penerapannya. Sedangkan terkadang negara atau pemerintah sendiri belum bisa mendukung hal ini. Selain itu juga untuk menerapkan metode ini juga membutuhkan orang yang ahli untuk menjalankan metode ini. Yang kedelapan, metode percobaan. Kelebihan metode percobaan dapat membuat murid menjadi lebih berani, dapat memberikan suatu kesimpulan atau kebenaran hal itu karena apa yang mereka sampaikan merupakan hasil dari percobaan yang telah mereka dilakukan sendiri. Di dalam prakteknya, murid juga dapat mengembangkan sikap dalam eksplorasi mengenai ilmu yang telah didapatnya. Kekurangan metode percobaan, alat yang digunakan untuk percobaan karena biasanya alat-alat percobaannya kurang memadai dengan jumlah murid atau mungkin juga harga dari alat-alat percobaan cukup untuk mahal. Sehingga setiap murid akan memiliki kesempatan yang terbatas untuk melakukan percobaan. Yang kesembilan, metode pembelajaran jigsaw. Kelebihan metode pembelajaran jigsaw pada prakteknya metode ini dengan membagi setiap anggota kelompok untuk mampu menguasai salah satu dari bagian materi yang telah disampaikan guru. Setiap anggota menguasai materi bagiannya. Mereka saling mengajarkan materi kepada keanggotaan kelompok yang lain, sehingga seluruh kelompok mampu memahami seluruh materi yang sebelumnya dibagi-bagi tersebut. Kekurangan metode pembelajaran jigsaw, pengajar akan sedikit kesulitan dalam membagi tugas atau materi yang akan dibagikan ke murid. Karena harus memahami setiap kelompok mana saja yang cocok dalam pembagian materi bahan ajar. Yang terakhir, yang ke-10 adalah metode mengajar bergu, team teaching method. Kelebihan metode mengajar bergu, team teaching method adalah metode mengajar bergu cocok sekali untuk proses pembuatan skripsi atau tesis karena
Metode pembelajaran yang satu ini dilakukan dengan guru yang berjumlah lebih dari satu. Misalkan guru penguji, disertai dengan kombinasi dua macam bentuk yaitu secara lisan dan tulisan. Kekurangan metode pengajar bergu, teaching method ini, metode pengajar ini membutuhkan persiapan yang matang dan komunikasi yang terbuka terhadap materi dari setiap guru. Karena dibutuhkan kekompakan, satu suara pendapat, masukan dan penjelasan antara guru satu dan guru yang lain dapat membahas suatu materi baik secara lisan maupun tulisan. Berikut untuk yang ke-10 metodologi pembelajaran ini, kesimpulan dari kelompok kami tentang pembahasan manajemen sistem metodologi pembelajaran ini adalah belajar itu terjadi karena adanya rasa ingin tahu dan dengan adanya dorongan motivasi yang bertujuan membentuk, menambah, atau mengembangkan pengetahuan. Agar pembelajaran lebih optimal dan sesuai dengan karakteristik siswa, maka diperlukan sebuah manajemen sistem metodologi pembelajaran yang efektif dan selektif tentunya, sesuai dengan karakteristik dan situasi peserta didik. Metode mengajar yang variatif diperlukan sekali karena apabila guru hanya menggunakan metode tradisional saja, maka mutu pendidikan dan pengajaran akan tetap. Tetapi apabila guru memakai metode-metode tradisional dan modern, maka mutu pendidikan dan pengajaran akan meningkat. Itu menurut kita. Kemudian pesan satu adalah belajar yang baik harus sering diulang-ulang, kemudian dipraktekkan. Berikut untuk pembahasan 10 macam pembelajaran metodologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.